AATV Indramayu melaporkan. Indramayu AATV kabar hari ini. Momen berkumpul Forum Silaturahmi Masyarakat Indramayu Barat mendeklarasikan dukungan kepada Laki Hakim Syaifuddin, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Indramayu AATV mengkabarkan momen berkumpul Forum Silaturahmi Masyarakat Indramayu Barat, Fosma Inbar, menyatakan dukungan untuk Laki Hakim Syaifuddin di Pilkada Indramayu 2024. Dukungan itu disuarakan pada acara deklarasi bertempat di Aula Rumah Makan Sambel Lada, Jalan Siliwangi nomor 88, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ratusan orang berkumpul. Mereka merupakan perwakilan masyarakat berasal dari 10 kecamatan yang masuk wilayah rencana daerah otonomi baru, DOB, Kabupaten Indramayu Barat. Yakni Kecamatan Haur Gelis, Gantar, Anjatan, Sukra, Patrol, Kandang Haur, Bongas, Gabus Wetan, Kroya dan Terisi. Naskah deklarasi dibacakan oleh Sujadi Eka Saputra didampingi Ketua Fosma Inbar, Abdul Rohman. Ada 2 poin deklarasi yang dibacakan langsung di hadapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Laki Hakim Syaifuddin. Pertama, Fosma Inbar meminta agar duet Laki Hakim Syaifuddin mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat Indramayu Barat untuk melakukan pemekaran bumi Wiralodra. Kami percaya bahwa pemekaran ini akan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berkembang. Bakal paslon Bupati Wakil Bupati, ini gara-garanya. Kedua, Fosma Inbar memohon kepada Laki Hakim Syaifuddin untuk mendukung pembukaan pintu tol di wilayah Inbar, khususnya di gerbang tol Bantarwaru, Kecamatan Gantar. Pembukaan pintu tol ini akan mempermudah aksesibilitas masyarakat, mempercepat mobilitas ekonomi, dan memperkuat konektivitas wilayah, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indramayu Barat, jelasnya. Kami berharap pasangan Laki Hakim dan Syaifuddin bersedia memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan komitmen untuk merealisasikan permohonan kami masyarakat Indramayu Barat, sambung Sujadi. Kesanggupan ini kami anggap sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indramayu Barat, tegas dia. Abdul Rohman menyatakan, Fosma Inbar berkomitmen untuk mendukung serta memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Laki Hakim dan Syaifuddin pada Pilkada Indramayu 2024. Demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Inbar yang lebih baik dan berkeadilan. Demikian deklarasi ini kami buat dengan penuh harapan agar dapat ditindaklanjuti secara konkret, tandasnya. Setelah itu, Laki Hakim Syaifuddin langsung menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Keduanya pun menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi Fosma Inbar jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Ketua mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya deklarasi Forum Masyarakat Indramayu Barat Damai adalah dalam rangka meningkatkan komitmen semua pihak khususnya tokoh agama, ormas keagamaan dan tokoh masyarakat untuk dapat memelihara kerukunan dalam semua momen, salah satunya momen pemilihan umum. Sehingga kita semua dapat menciptakan dan menjaga pilkada yang damai, bebas dari unsur SARA, ucapnya. AATV Indramayu melaporkan. Permohonan tol pintu wilayah Bantarwaru Kecamatan Gantar. Kami mohon kepada calon pendukung pembukaan pintu tol di wilayah Indramayu khususnya gerbang tol Bantarwaru Kecamatan Gantar membuka pintu tol ini untuk meningkatkan ekonomi dan memperkuat kondisi wilayah sehingga dapat mempercepat perkembangan ekonomi dari barat. Kami berharap pasangan Laki Hakim Syaifuddin memberikan pernyataan tertulis dan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan. Pertama, kita akan groundbreaking. Kedua, anggarkan untuk keseriusan kita dalam rangka untuk APBD Indramayu Barat. Berarti selama ini DPRD sudah mengajukan tapi bupati yang saat ini memang tidak pernah ya artinya pokoknya hilang lah ya itu kan. Nah itu ada. Ya, untuk Pak Luki sendiri, ya kan, kepastian terhadap hal itu tadi juga ada rencana ngantor. Gimana kan? Bupati itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politis, bukan pejabat teknis. Jadi teknis itu semua ada kedinasan dan kami akan membagi kewenangan itu sesuai dengan kedinasan yang ada. Jadi tidak ada PLT yang berjilid-jilid lama karena dinas itu punya ranah teknis.
sementara bupati dan wakil bupati sebagai decision maker yang tertuang dalam visi misi dituangkan dalam bentuk RPJMD. Ya sudah dijalankan saja, TAPD semua berjalan, sistemnya sudah ada. Tapi yang penting adalah goodwill-nya. Kalau masalah teknis pelayanan kan bisa juga ditarik ke sini, ditarik secara politis. Jadi memang ngantor di Anjatan atau ngantor di Harjo ini bukan ngantor secara teknis, tapi ngantor secara politis. Ya, kita bahas ya. Bupati ke depan insyaallah memberikan trust. Jadi tidak mesti harus kita nongkrong di pendopo. Artinya apa? Artinya kita harus ke masyarakat dalam rangka pelayanan langsung pada masyarakat. Komitmen dengan legislatif ke depan gimana? Oh, jelas dong. Bagaimanapun Undang-Undang 2314, Bupati dan DPRD adalah satu kesatuan sebagaimana sejajar. Nah, tinggal bagaimana kita mau komunikasi secara bagus, intensif, dan membangun secara harmonis. Ada pesan khusus untuk masyarakat Jember? Untung saya memiliki wakil bupati yang mantan ketua DPR. Alhamdulillah. Yang mana nuansa politisnya dapat, pemahaman politiknya dapat, bahwa kan tidak ada wakil bupati yang makan kita. Jadi Pak Kang Udin insya Allah juga akan sibuk sekali seperti layaknya bupati, yang mana ketika saya di Indramayu Barat, maka wakilnya ada di Indramayu Timur atau di Pendopo. Jadi tunggal ya. Ya, jadi kita bisa berswitch. Jadi ketika kita di barat bukan berarti meninggalkan yang di timur, artinya kita berswitch kan. Kalau kita di timur terus atau di tengah, yang barat mungkin keteter. Lagi pula komunikasi politik itu penting sekali. Tidak mungkin kita bisa membangun dengan baik kalau hanya sebiak saja, hanya eksekutif saja ataupun legislatif, karena legislatif tidak punya fungsi untuk melakukan menyelaraskan antara nafas pembangunan ini secara eksekutif dan legislatif. Tambahan sedikit. Siap. Bupati nanti memberikan satu tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuan dan tepat sebagaimana orang yang diberikan tugas. Secara linear ya. Jelas. Orang sipil apa orang sosial lah, orang teknis lah. Jangan sampai, mohon maaf, foto standar jadi PPL, jangan sampai. BKPSDM akan kita berdayakan dengan seutuhnya, Baper Jakarta akan kita fungsikan. Jadi tidak ada like or dislike. Mungkin secara personal saya kurang suka, mungkin secara personal saya suka, tapi secara profesional itu harus melebur sesuai dengan Kita ke depan ya. depannya seperti itu. Oke ya, makasih. Oke. Oke, ditunggu lagi, mohon maaf. Oke. Ya, ditunggu Pak Jokowi. ATV Indramayu melaporkan.